Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nura." Dialah Allah taala yang telah menjadikan matahari menjadi sumber cahaya dan rembulan menjadi terang karena pantulan cahaya matahari. Di sini Allah Subhanahu wa taala secara makna hakikat menyampaikan tentang matahari dan bulan, bahwa matahari itu Allah menggunakan kata diyaan. Diyaan itu saudara adalah masdarun nur, masdarud diya, masdarud diya, sumber cahaya. Kemudian bulan Allah bahasakan dengan kata nuro. Dua-duanya terang, tapi dengan bahasa yang lain, menunjukkan makna yang berbeda, bahwa nuron itu saudara maknanya an-nurul munakis, cahaya pantulan. Jadi sumber cahayanya matahari dan cahaya pantulannya adalah rembulan. Ini yang disebut dengan badai iktifah. Allah sebutkan rembulan, tapi yang dimaksud seluruh gugusan bintang yang jumlahnya jutaan di alam semesta. Jadi seluruh bintang-bintang itu yang bercahaya saudara adalah pantulan cahaya dari matahari. Sehingga kalangan astronomi menyimpulkan bahwa sumber cahaya itu adalah matahari, dan yang lain mengambil sinar terangnya dari matahari. Tapi di sini ada dilalatul isyarah. Ini disebut dengan majaz bil isti'arah, bahwa yang dimaksud dengan matahari adalah Sayyiduna Mustafa Muhammad. Rasulullah lah yang menjadi sumber cahaya itu. Dan rembulan itu saudara mengambil cahaya dari matahari, dan makna majaz dari rembulan adalah para anbiya wal mursalin, para ulama wassalihin, para aulia illah yang ada di alam semesta. Maka Imam Muhammad Busiri katakan, wa kulluhum min rasulillahi multamisun qarpan minal bahri aw raspan minad diyami. Seluruhnya mereka mengambil daripada Nabi Muhammad, para nabi, para wali dan sebagainya. Mengambilnya itu hanya satu cauk dari lautan Muhammadiyah, ataupun tempiasan dari hujan lebatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dengan berawal dari segala kebodohan kita datang ke ini tempat, tidak tahu apa-apa saudara kita. Berkat kita punya guru yang mulia Abuya Abdurrahman Nawawi, beliau mengambil itu cahaya dari Nabi Muhammad lewat dari para wasilah, para guru-gurunya, lewat dari para alim ulama, lewat daripada wali-waliullah, lewat dari para habaib. Terkumpullah cahaya itu pada guru kita yang mulia Abuya Abdurrahman Nawawi. Maka di dalam tubuhnya ada nur saudara. Kalau malam hari saudara ada kunang-kunang, dia ambil cahaya dari bulan purnama.
Kalau tiada bulan purnama, niscaya kunang tak mengeluarkan cahaya. Maka kita sebagai santri bagaikan kunang-kunang dan buaya bagaikan rembulan yang pindahkan cahayanya kepada kita. Maka mudah-mudahan ilmu kita mendapatkan keriduan dari Abuya, mendapatkan keberkahan lewat Abuya. Amin ya rabbal alamin. Maka itu saudara dikatakan al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Bukan ilmu cahaya saudara, bukan zatnya ilmu cahaya. Ilmu itu mubtada dan nurun itu khabar. Al mubtada'u ghairul khabar wal khabaru ghairul mubtada. Mubtada bukan khabar dan khabar bukan mubtada. Kalau dikatakan Zaidun qaimun, maka Zaidun ghairu qaimin wal qaimu ghairu Zaidin. Qaim bukan Zaid dan Zaid bukan qaim. Tidak boleh khabar dari zat mubtada. Jadi ada ilmu, ada cahaya. Itu yang disebut dengan dilalatul iqtida dalam usul fikih, atau disebut dengan majaz bil hadfi. Maknanya al ilmu zunurin. Ilmu itu mempunyai cahaya. Ilmu lain, cahaya lain. Gimana dapatkan tuh cahaya? Itu masalahnya. Bagaimana dapatkan ilmu? Jadi ada dapatkan ilmu, ada dapatkan cahaya, berbeda. Tidak setiap orang ada ilmunya, ada cahayanya saudara. Walau kita bertumpuk-tumpuk, berlemari-lemari, belum tentu dia ada cahayanya. Kalau dia ada cahaya, ilmu sedikit bakal terang, berkah saudara-saudara. Apa yang dimaksud dengan itu cahaya? Cahaya itu adalah inikasun nuri min ainin nuri, pantulan cahaya daripada sumber cahaya, pantulan cahaya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana itu saudara cahaya diperolehnya sehingga orang dapatkan itu? Dia dapatkan daripada mahabbatu Muhammad, mencintai Nabi Muhammad. Jadi kalau orang saudara-saudara punya ilmu kemudian dia cinta dengan Rasulullah, maka itu ilmunya akan mempunyai cahaya. Dan percuma saja dia akan punya ilmu yang luas, kalau dia tak cinta kepada Nabi Muhammad, dia akan menjadi redup. Tapi nggak bisa saudara sekonyong-konyong kita dapatkan itu cinta Nabi Muhammad. Harus ada wasilah. Kalau tanpa wasilah itu kita tidak dapatkan itu mahabbatur Rasul yang tuntun kita kepada Nabi Muhammad. Harus ada. Sebagaimana Al-Imam Abdus Salam bil Masis katakan, laulal wasidatu la batala kama qila al-mawsud. Bila tidak ada perantara, tidak akan sampai pada yang dimaksud. Siapa perantara kepada Rasulullah saudara? Tiada lain pada ini haul adalah guru yang mulia Abuya Abdurrahman Nawawi. Maka ilmu beliau itu nur saudara, ucapannya nur. Karena mahabbah itu saudara-saudara laha atharun fil ruhi wa atharun bil qalbi wa atharun fil akhlaqi wa atharun fil ahwali wa atharun jami'i syu'uni kulliha. Sesungguhnya cinta pada Nabi Muhammad itu berefek kepada ruhani. Lihat saudara Buya, kalau bicara itu ruhnya keluar, bukan cuma bahasa. Kalau cuma bilang gue katakan, gue kasih paham ente, begitu ada nurnya, karena hati yang keluar. Hatinya itu ada Rasulullah, di hatinya itu banyak para wali-wali. Itu yang kurikulum yang nyaris terlupakan. Kita hanya menghafal, tapi itu nyaris kita lupakan. Jadi ada satu rahasia besar pada diri kita punya guru Abuya, yaitu nurul mahabbah, cinta kuat kepada Nabi Muhammad. Dia akan punya asar di dalam galab, di dalam hatinya.
di dalam perasaannya, di dalam berfikirnya, di dalam akhlaknya, dalam kelakuannya. Saudara silahkan perhatikan kita punya guru dalam kesehariannya tidak keluar daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad, tidak keluar daripada kelakuan-kelakuan Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab dia punya magnet. Innalil mahabbati jadzbah, sesungguhnya kecintaan kepada Nabi Muhammad dia punya magnet. Orang akan ketarik cintanya kepada dia, dan dia akan tertarik kepada sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi kalau cinta udah ada di lubuk hati saudara, dia akan mencari mendekati orang yang dicintainya. Begitulah kita punya guru Abuye Abdurrahman Nawawi. Maka mudah-mudahan kecintaan yang ada pada beliau turun kepada kita, turun kepada anak cucu-cucunya, biar ilmunya saudara menjadi ilmu barakah dan ilmu yang bermanfaat, manfaat dunia wal akhirah. Jarang saudara, jarang yang seperti Abuya itu, jarang. Makanya wajar kalau Rasulullah katakan al ulama'u warathatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Semua ulama kah? Tidak. Pewaris Nabi saudara, warisan itu makana bil waris kana bil maurus. Apa yang dimiliki oleh yang mempunyai harta akan turun sendiri pada orang yang diwarisi, nggak perlu diminta. Ahli waris nggak perlu minta saudara. Orang tua punya harta, meninggal, hartanya turun, nggak usah diminta. Ini Abuye dapatkan ilmu rahasia-rahasia dari para aulia illah yang bersumber dari Nabi Muhammad, nggak diminta. Apa kuncinya? Kuncinya saudara, hubbu Muhammad wa hubbu ali baiti Muhammad. Itu nyerep saudara. Jadi dari Nabi turun itu ilmu saudara yang berasar ke dalam ruhaniyahnya, yang tak tertulis di dalam kitab, yang tak terucap oleh lisan manusia, namun dirasa oleh orang-orang yang dapatkan akan hal itu. Saya nggak terlalu banyak tahu tentang Abuye, barangkali Umi Titi sebagai istri beliau tahu percis bagaimana ruhaniyah Abuye, bagaimana hati Abuye. Juga cucu anak-anak Abuye lebih tahu tentang bagaimana kita punya guru saudara-saudara. Maka dikatakan warasatul anbiya, ini karena Abuye punya ikatan hubungan kuat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tempat merupakan warisan daripada Abuye yang sesungguhnya warisan dari Rasulullah. Ini warisan dakwah saudara-saudara, ini warisan agama, ini warisan nur, ini warisan ilmu, ini warisan mahabbah, ini warisan mutaba'ah, ini warisan akhlak yang kemudian berestafet dari masa ke masa untuk tak terputus hubungan murid-murid, cucu murid-muridnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang hantarkan saudara. Ada dua saudara, kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, babani lau patahtahuma lawasalta ilallah. Ada dua pintu, bila kau bisa buka kau akan sampai kepada Allah. Yang pertama babu Muhammad, pintu Nabi Muhammad, hubbu Muhammad. Kau dekati Nabi Muhammad, kau akan sampai kepada Allah. Tapi orang sulit saudara sampai pada Rasul, dia harus ada pintu kedua, yaitu babu syaikh, pintu gurumu. Gurumu kau buka hatinya, kau akan sampai pada Nabi Muhammad.